Kakek, ada apa? Orang penting itu nggak jadi datang. Kenapa bisa begitu? Kenapa tadi bocah ini bilang mau pergi, orang penting itu malah nggak jadi datang? Baiklah, aku mengerti. Cindy, ada apa? Aduh, kakekku juga nggak tahu. Katanya sebenarnya sudah sempat sambut orang penting itu, tapi dia tiba-tiba batal datang. Tidak apa-apa Cindy, masih ada kesempatan lain nanti. Karena orang penting itu nggak jadi datang, apa artinya Yanto bisa ikut main dengan kita? Baiklah. Kalau bukan karena Citra, kamu tidak akan ada kesempatan untuk masuk ke kalangan kami. Betul sekali. Kalau gitu, terima kasih banyak atas kebaikan Nona Cindy. Cindy, pemandian air panas keluargamu ini benar-benar luar biasa. Memang pantas disebut yang terbaik di kota Jarka. Tentu saja. Bukan cuma itu. Gedung Helia ini juga simpan seluruh koleksi seumur hidup kakekku. Setiap barang di sini bernilai miliaran. Pandangan Pak Zack memang luar biasa. Ada orang yang memang beruntung sekali datang ke sini jadi dapat pengalaman baru. Tempat ini biasanya nggak dibuka untuk umum. Cindy, aku dengar Pak Zack berencana sambut orang penting itu dengan pesta standar tertinggi di sini, kan? Iya. Lihat lukisan ini. Sepertinya karya terkenal ahli luar negeri. Lukisan seperti ini juga dianggap karya terkenal. Orang kampung memang tetap orang kampung. Kamu paham apaan? Ini disebut seni abstrak. Di lelang, lukisan ini sudah terjual sampai harga 10 digit. Iya kah? Hei, jangan gerak. Jangan gerak. Kalau mau lihat-lihat saja, jangan asal gerak. Kalau sampai pecah jual kamu pun tidak cukup untuk ganti rugi. Yanto, cepat kembalikan. Semua barang di sini diatur dengan hati-hati oleh kakekku. Kalau sampai rusak, kamu tidak akan sanggup tanggung jawab. Baiklah. Memang tidak ada yang menarik untuk dilihat. Mampus sudah. Sekarang benar-benar mati kita. Berhenti. Jangan ribut. Aku ambil dan pasang lagi, bukannya sudah selesai. Yanto, kamu sengaja. Aku bukan sengaja. Ini vas bunga ini barang antik yang sangat berharga. Ini barang yang paling disukai kakekku. Bocah ini mampus sudah. Kali ini benar-benar mampus. Siapa yang di gedung Helia? Kakek, Ini, ada apa ini? Siapa yang melakukannya? kami cuma mau bawa teman lihat-lihat di gedung Helia. Siapa tahu terjadi kecelakaan seperti ini. Benar Pak Zack. Kami tidak sengaja. Kalian! Untungnya orang penting itu tidak datang hari ini. Cepat katakan, sebenarnya siapa yang melakukannya? Harus dihukum berat. Bukan kami yang melakukannya. Dia yang melakukannya sendiri. Baik, aku mau lihat siapa yang seberani itu. Tunjukkan wajahmu padaku. Kamu... Kakek kamu baik-baik saja? Pak Zack, jangan sampai marah dan merusak kesehatanmu. Dasar sampah. Cepat berlutut dan minta maaf pada Pak Zack. Kamu... Tenang saja, aku pasti bantu kamu kasih dia pelajaran. Kamu... Dasar kamu! Hah? Pak Haris, aku ingat lukisan ini adalah koleksi kamu kan? Yanto merusaknya. Sudah rusak. Benar Pak Haris, semua karena Yanto ini. Dia maksa mau ambil lukisan itu. Akhirnya sampai lukisan itu rusak. Semua dia yang lakukan sendiri, tidak ada hubungannya dengan kami. Bukan begitu, Yanto. Dia tidak sengaja. Kalau harus ganti rugi, aku yang bantu Yanto ganti rugi.
Benar. Aku nggak sengaja. Lukisan aku itu nilainya lebih dari 20 miliar. Selain itu, ini lukisan yang sangat disukai Pak Zack. Menurutmu? Pak Haris, walau memang aku yang jatuhkan lukisannya, tapi tanggung jawab utama bukan padaku. Bukan padamu. Aku beritahu kamu, Yanto. Kita semua lihat dengan jelas lukisan ini jatuh dari kamu ke lantai dan rusak. Kenapa? Kamu masih mau salahkan orang lain? Aku lihat dia cuma takut ganti rugi. Masih saja cari alasan di sini. Memang dasar sialan. Begini ceritanya, lukisan ini memang aku yang baru saja ambil. Alasan aku bilang tanggung jawab utama bukan padaku adalah karena saat aku letakkan lukisan kembali ke tempatnya, paku di dinding itu sudah longgar. Lalu lukisan itu jatuh. Alasan seburuk itu? Kamu pikir Pak Haris akan percaya? Aku percaya. Hah? Siapa bilang aku tidak percaya? Pak Haris, kamu lagi ngomong apa? Aku bilang aku percaya. Paku longgar, hal yang sangat umum terjadi. Justru aku yang kurang teliti memeriksa sampai adik ini kaget. Kalau gitu, aku harus minta maaf ke adik ini. Apa? Tidak, ini Pak Haris. Aku nggak salah dengar kan? Ini masalah ini dibiarkan saja. Kalau tidak, kamu masih mau apa? Aku ini. Yanto, walau Pak Haris tidak mempermasalahkan, tapi kamu pecahkan vas favorit kakekku. Kakekku juga tidak akan maafkan kamu. Tidak. Tidak. Hah, kamu dengar itu? Pak Zack sudah bilang tidak akan memaafkanmu. Tidak. Tidak apa-apa. Kakek, kamu lagi ngomong apa? Ini koleksi favoritmu. Vasnya pecah. Tapi Orangnya juga harus rusak. yang penting orangnya baik-baik saja. Hah? Kakek, apa maksudmu? Aku. Sudah. Pak Jack ini, kalau emosional jadi gagap. Aku bicara secara pribadi dengan dia sebentar. Dengarkan aku dulu. Sejauh ini Pak Yanto sepertinya tidak mau ungkapkan identitasnya. Kamu harus selesaikan. Selain itu, kalau ada yang perlu kamu sampaikan, kasih tahu aku saja. Bantu aku aturkan agar cucu aku bertemu sendiri dengan Pak Yanto. Dia sudah siap. Aku mengerti. Kakek, kamu sudah rasa lebih baik? Pergi ke 3602. Orang penting itu sudah datang. Aku sudah tahu. Aku pergi bersiap sekarang juga. Haris ini panggil aku ke tempat ini untuk apa? Villa pemandian air panas ini ternyata ada acara seperti ini juga. Di siang bolong ini, kalau sampai dilihat orang lain, gimana mereka akan menilaiku? Kalau begini, nggak akan ada yang lihat. Tuan muda, tarianku ini bagus nggak? Kok kamu di sini? Harusnya aku yang tanya. Cindy, biasanya kamu terlihat dingin, ternyata di belakang kamu... Diamlah! Tutup matamu juga. Dua-duanya.
Aduh, Gawat, aku malah dilihat si brengsek ini. Kesucianku. aku rasa aku bisa jelaskan. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Semoga memang ada salah paham. Kamu bahkan kunci pintunya dari dalam. Dasar mesum. Bukan. Cindy, kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi? Aku dengar kamu teriak. Kalian. Brengsek, apa yang kau lakukan pada Cindy? Aduh, nggak ada. Anton, tadi kulihat Cindy juga cuma pakai baju yang minim. Jangan-jangan dia... Enggak. Ini enggak mungkin. Ini enggak nyata. Enggak. Kakek, Kenapa? yang tunggu aku di kamar bukan orang penting, tapi si Yanto. Memang dia. Memang dia. Untung aku cepat lari. Gak biarkan dia berhasil. Kamu lari? Benar. Aku gak bisa cuma lari begitu saja. Kesucianku sudah ternodai. Aku gak bisa biarkan dia begitu saja. Aduh. Aku suruh kamu Menghukum mati? Benar. Cuma dengan bunuh dia, baru bisa lampiaskan dendamku. melayani. Baik. Kakek, kamu bilang baik kan? Aduh, Kamu? Kalau begitu kakek, aku akan pergi sekarang juga. Pergilah. Pergi dan jangan pulang lagi. Yanto, aku akan bunuh kamu. Cindy, biar aku saja yang urus bajingan ini. Baik. Apa yang sudah aku lakukan sampai kalian membunuh aku? Orang rendahan sepertimu, lirik ke istana langit saja sudah dosa bagimu. Sekarang, kamu lihat hal yang paling gak seharusnya. Kamu lihat, hari ini aku harus buat matamu buta. Anton, apa kamu gila? Cindy kan cuma dilihat sebentar saja. Dia juga bukan nggak pakai baju. Citra, kenapa kamu bela dia? Aku nggak bela dia. Tapi Cindy, kamu pergi diam-diam, lalu muncul lagi di sini. Pakaianmu juga sangat terbuka. Apa kamu punya maksud lain? Citra, apa maksudmu? Kenapa? Apa kamu mau bilang Cindy berpakaian seperti ini memang untuk dilihat dia? Aku nggak bermaksud apa-apa. Aku cuma merasa aneh. Jadi aku mau tanya dengan jelas. Kamu benar. Aku memang sengaja berpakaian seperti ini. Bukan, apa? Tapi aku melakukannya demi orang penting itu, bukan untuk dia. Cindy, Bukankah kamu... itu benar? Dilihat siapapun sama saja kan? Apa itu sama? Apa itu beda? Orang penting itu bersedia lihat aku menari adalah kehormatan bagiku. Dilihat olehmu adalah penghinaan bagiku. Bukan, Cindy, kamu bahkan menari untuknya. Aduh, pokoknya hari ini kamu harus kasih aku penjelasan. Berhenti. Kakek, Kamu bunuh? Yanto, kamu dengar kan? Kakekku bilang akan bunuh kamu. Aduh, kamu benar-benar. Bodoh. Kakek, kenapa kamu pukul aku? Aku memang pukul kamu. Dia. Kakek, sebenarnya kamu mau bilang apa sih? Aku tahu Pak Jack mau bilang apa. Nona Cindy, bukankah sebelum bertindak seharusnya tanya dulu identitas lawan? Identitas? Pak Haris maksudmu Yanto? Apa identitasnya perlu ditanya lagi? Aku sudah kenal dia sejak SMA. Dia sangat miskin sampai nggak mampu makan di kantin sekolah. Orang seperti dia bisa punya identitas apa? Benar. Anak ini pun pakai barang murahan. Kenapa? Apa dia bisa jadi orang penting? Hah? Kadang yang dilihat manusia belum tentu kenyataan. Hah? Jangan nilai orang dari penampilan. Air laut gak bisa diukur dengan gayung. Baiklah, kalau begitu tolong Pak Haris kasih tahu aku apa identitas Yanto. Dia itu putra grup perusahaan apa? Atau pewaris keluarga yang mana? Putra perusahaan, pewaris keluarga. Yanto, orang tuamu kerja apa? Orang tua aku. Aku nggak tahu. Kakakku bilang mereka sepertinya penambang. Penambang, cuma anak penambang. Apa yang perlu disombongkan? Hah? Tapi gimana kalau tambang itu juga milik keluarganya? Apa? Pak Haris,
Kamu bercanda ya? Maksudmu keluarga mereka punya tambang? Gak mungkin. Dia sama sekali gak terlihat seperti anak orang kaya. Lalu, anak orang kaya itu harusnya seperti apa? Seperti kalian, sombong dan sok berkuasa, selalu suruh orang lain mati seenaknya. Kalau begitu, maka aku memang bukan anak orang kaya. Aku tahu kamu bukan. Pak Yanto sepertinya belum mau ungkap identitasnya. Ya, aku harus bantu dia. Nona Cindy, bisakah jangan perpanjang masalah hari ini demi aku? Pak Haris, kamu terus-menerus bantu dia. Apa karena Yanto pernah bantu kamu? Kamu bisa anggap begitu. Baiklah. Hari ini demi Pak Haris, masalah ini kita lupakan saja. Aduh, terima kasih banyak atas kebaikan hati Nona Cindy. Yanto, jangan terlalu senang dulu. Penghinaan hari ini akan kubalas nanti. Kamu bersyukurlah karena hari ini Pak Haris selamatkan kamu. Baiklah, ku tunggu. Dasar bajingan. Kenapa? Suka Porsche ya? Gadis mana yang gak suka Porsche? Kalau suka, aku kasih satu untukmu. Terima kasih banyak Pak Yanto. McLaren yang kamu kasih ke aku bahkan belum sempat kupakai. Halo Pak Jeffrey. Ya, aku mau 5 unit Porsche dengan warna berbeda. Kirimkan sekarang juga ke Villa Pemandian Air Panas. Citra, naiklah. Lalu Yanto gimana? Biarkan saja dia di sini cari taksi sendiri. Lihat saja sampai malam. Apa ada yang terima orderannya? Kenapa? Tempat ini sangat sulit dapat taksi ya? Tentu saja sulit dapat taksi. Orang yang datang ke sini pasti kaya. Kamu kira semua orang seperti kamu? Semua orang punya mobil. Kalau begitu, aku dan Yanto tunggu bersama saja. Citra, lebih baik kamu naik mobil kami saja. Kamu tunggu di sini sama dia, mau tunggu sampai kapan? Gak akan lama kok. Aku baru pesan beberapa mobil. Sepertinya akan segera sampai. Pesan? Yanto, kamu gila ya? Pesan buat beli mobil? Tentu saja bisa. Yanto, kamu menyebalkan ya. Kamu yang begitu mampu beli mobil. Cindy, aku baru pikir mungkin itu memang benar. Beli mobil? Kan gak bilang beli mobil apa. Mobil bekas jelek yang harganya beberapa juta juga mobil? Hah? Beberapa juta? Ada yang semurah itu juga? Hah? Tentu saja ada. Bisa jadi, bahkan AC-nya pun gak ada. Citra, kamu juga anak orang kaya loh. Jangan-jangan kamu benar-benar mau naik mobil rongsokan begitu? Aduh. Kalau Porsche pasti ada AC-nya kan? Porsche? Anjir, kamu tahu apa itu Porsche? Berani-beraninya kamu bilang. Nanti mobilnya datang. Bukankah akan tahu juga? Benar-benar keterlaluan. Kalau kamu bilang beli mobil bekas, mungkin aku masih bisa percaya. Porsche. Bahkan kami kalau mau beli mobil seperti Porsche harus pikir-pikir dulu. Kamu cuma telepon saja langsung beres. Yanto, kalau kamu benar-benar sehebat itu, kamu nggak akan naik taksi ke sini. Semua bukti menunjukkan kamu nggak mungkin punya uang. Ngapain kamu pura-pura? Siapa bilang aku naik taksi? Jadi kamu datang pakai apa? Tentu saja kakekmu yang nyetir sendiri untuk antar aku. Ah? Lucu sekali. Memangnya kakekku siapa? Nyetir untuk antar kamu. Terserah kamu percaya atau enggak.
Citra, cepat ikut mobil kami saja. Apa kamu benar-benar percaya akan ada sebuah Porsche